Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Jajaran berhasil menggagalkan upaya pencurian kendaraan bermotor. Motor-motor curian ini rencananya akan dikirim ke Lampung. Polres Metro Jakarta Barat juga mengamankan total 37 tersangka kasus curanmor pada sepanjang bulan Juni dan Juli tahun 2023. Sebanyak 46 motor hasil curian berhasil diamankan Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Jajaran. Motor-motor ini ditampilkan saat konferensi pers pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di Mapolres Metro Jakarta Barat Senin siang 31 Juli 2023. Dihadirkan pula total 37 tersangka dari pengungkapan kasus curanmor selama bulan Juni dan Juli 2023. Upaya pencurian berhasil digagalkan setelah tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengidentifikasi satu truk yang mencurigakan. Yang pertama kaitan dengan jaringan pelaku curanmor yang berada di Lampung. Jadi memang hasil pengungkapan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyidik di unit Reskrim Polsek Tambora bahwa memang kendaraan yang kita amankan ini rencananya akan dibawa ke Lampung. Jadi dari wilayah Bogor di Gunung Sindur, kemudian sempat mampir di wilayah Jakarta Barat di daerah Kalideres kalau nggak salah. Kemudian mengarah ke tol Merak mengarah ke Lampung. Nah, sebelum masuk ke gerbang tol Cikupa, penyidik langsung menyergap dan memeriksa kendaraan bermotor tersebut. Yang awalnya ditutup dengan terpal warna orange, kemudian di atasnya diisi dengan karung-karung berisi peralatan rumah tangga seperti kasur, lemari, kursi. Kemudian karena kejelian petugas, tumpukan-tumpukan karung itu dibongkar dan ternyata di bawahnya ada sepeda motor sebanyak 8 unit. Memang di situ masih ada gantungan kunci motor dan juga STNK-nya. Nah, kemudian penyidik langsung membawa truk tersebut ke Polsek setelah dilakukan penggeledahan, kemudian meng-cross-check data yang ada di STNK yang nempel di motor tersebut. Kami cross-check dengan Samsat Polda Metro Jaya, ternyata ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara baik itu alamat, nomor rangka, nomor mesin dari motor tersebut, sehingga kami pastikan bahwa identitas yang ada di kendaraan di STNK ini adalah tidak sesuai dan dinyatakan palsu. Nah, kemudian kami juga melakukan pengembangan dan berhasil kita amankan si penadahnya ini atas nama U kalau nggak salah. Nah, dia juga menyampaikan bahwa memang kendaraan ini rencana akan dibawa ke Lampung dan dijual di sana karena memang ada pasarnya. Dan ini juga sedang dilakukan pengembangan oleh penyidik terkait dengan jaringan yang ada di wilayah Lampung. Nah, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, ini sedang kita lakukan pendalaman, penyelidikan, dan kami yakin kami bisa mengungkap jaringan ataupun sindikat pencurian kendaraan bermotor jaringan Lampung ini. Atas perbuatannya para tersangka dikenakan pasal 481 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 363 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Pemirsa, Polres Jepara melaksanakan Jumat Curhat dengan mengundang HRD dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Jepara. Kapolres AKBP Wahyu Nugroho Setiawan juga mengajak para HRD perusahaan tersebut untuk ikut mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan mendukung program pembangunan pemerintah Kabupaten Jepara. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, Jumat Curhat yang biasa dilaksanakan bersama warga di desa maupun kecamatan, kali ini Polres Jepara melaksanakan Jumat Curhat yang dikemas dengan kegiatan rapat koordinasi HRD dari beberapa perusahaan di Kabupaten Jepara. Rakor ini digelar di Aula Mapolres Jepara Jumat 28 Juli 2023. Beragam keluhan masalah industrial dan perusahaan disampaikan pada Jumat Curhat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Sebagai upaya preemptif, jadi kami mengundang para stakeholder, para instansi terkait itu untuk bisa membicarakan, sehingga Pak Polisi tidak hanya kerjanya itu nangkap, ya, memproses secara hukum, tapi kita bisa
melalui upaya preemptif, preventif seperti ini, pencegahan seperti ini untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Termasuk juga mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa menjadi sebuah terbentuknya forum, ya forum komunikasi teman-teman HRD dari perusahaan-perusahaan. Karena terus terang Pak, waktu kami awal di sini juga teman-teman dari intelijen, dari Bapok waktu itu juga sempat kesusahan berkomunikasi dengan perusahaan. Ada perusahaan yang saat itu mau dilakukan aksi unjuk rasa oleh para pekerjanya, ya dia menutup jalan sehingga mungkin karyawan tidak bisa masuk ataupun juga mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu, Kapolres AKBP Wahyu Nugroho Setiawan juga mengajak para HRD perusahaan untuk ikut mewujudkan situasi Kaptipas yang aman, serta ikut mendukung program pembangunan pemerintah Kabupaten Jepara. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Jajaran berhasil menggagalkan upaya pencurian kendaraan bermotor. Ada sebanyak 46 motor hasil curian yang digagalkan dengan total 37 tersangka. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kompol Niko Purba, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ya, selamat sore Pak Niko. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Niko, bisa dijelaskan pada konferensi pers yang baru saja disampaikan tadi, kasus curanmor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dari periode kapan? Dapat kami jelaskan bahwasanya Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Satreskrim dan Unit Reskrim Polsek Jajaran, tadi siang kami melakukan rilis terkait dengan pengungkapan kasus curanmor yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Barat periode Juli 2023, Mbak. Juli 2023. 1 bulan terakhir, Mbak. Ya, dalam 1 bulan terakhir. Nah, kemudian ada berapa kasus curanmor itu, Pak? Berdasarkan laporan polisi yang kita terima, itu ada 28 laporan polisi di 28 TKP, yang dimana tadi seperti Mbak sampaikan juga, kita telah mengamankan kurang lebih 37 tersangka dengan barang bukti sepeda motor itu kurang lebih 46 sepeda motor. 46 unit. Apa saja modus dari para pelaku saat beraksi melakukan pencurian kendaraan bermotor ini? Hasil dari pemeriksaan kami di lapangan dan hasil juga interogasi kami dari para pelaku, modus yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara merusak menggunakan kunci letter T. Ini memang umum dilakukan para pelaku curanmor dan ada juga yang membobol masuk ke rumah, dan ada juga yang memang kelalaian dari masyarakat yang menaruh sembarangan posisinya. Ada yang juga yang seperti misalkan lupa pada saat mereka mungkin melakukan aktivitas memarkirkan namun lupa untuk mencabut kuncinya, Mbak. Ya, apakah dari 28 laporan ini ada juga kasus yang disertai dengan saat pelaku melukai korban, misalnya saat mengambil kendaraan sepeda motor tersebut? Tidak ada, Mbak. Ini memang fokus dia mengambil langsung tanpa melukai para korban. Nah, kemudian Pak Niko, apakah korban yang kehilangan sepeda motor ini bisa langsung melapor ke polisi, dan apa saja kelengkapan yang harus dibawa? Terkait masyarakat yang ingin melaporkan apabila mengalami pencurian sepeda motor, mungkin kita lihat dulu statusnya, apakah statusnya memang sudah maksudnya beli lunas, ya tinggal membawa fotokopi STNK dan BPKB beserta kunci cadangan ya Mbak. Biasa kan kalau kita beli kan dapatnya 2. Itu untuk menandakan memang bahwasannya motor kita memang hilang. Terus yang kedua, kalau memang posisi motor dalam proses kredit, kita memintakan biasa surat keterangan, karena di situ BPKB pasti menjadi agunan di perusahaan pembiayaan. Jadi itu dengan surat keterangan itu menunjukkan memang jelas untuk BPKB dan kepemilikannya. Baik, jadi seperti itu syarat-syarat bagi para korban yang kehilangan sepeda motor agar bisa mengambil kembali di kantor kepolisian. Nah, kemudian dari pihak kepolisian Metro Jakarta Barat, apa imbauan yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat sehingga bisa menghindari dari aksi
curanmor ini? Ya Mbak, perlu kita ketahui memang untuk tingkat curanmor termasuk kriminal yang agak sedikit tinggi di masyarakat. Jadi kami menghimbau, kami menyadari bahwasanya kami tidak dapat bekerja sendiri. Kami juga mengharapkan peran serta masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor. Mungkin kami memfokuskan terkait masalah peletakan atau memarkirkan di tempat yang betul-betul diyakini aman. Aman dalam artian mungkin apakah ada dalam posisi dalam halaman, ataupun mungkin ada security yang mungkin yang bisa memantau. Selanjutnya kami sarankan kepada masyarakat, mungkin sekarang juga banyak sistem kendaraan yang mempunyai sistem pengamanan yang tinggi, namun ya pasti pelaku juga terus mempelajari. Kami sarankan agar tetap memberikan penambahan pengamanan, Mbak, seperti mungkin kunci ataupun alarm, Mbak. Mungkin itu yang itu yang dapat kami sarankan kepada masyarakat sehingga minimal dapat mencegah ataupun mungkin memberi tanda peringatan seperti alarm sehingga pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut. Baik, terima kasih Kompol Niko Purba, Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.